Untuk itu, marilah kita sejenak berdoa di dalam hati kita masing-masing untuk memohon kehadiran Roh Kudus. Kita mulai. Amin. Kita bernyanyi. Shalom adik-adik. Wah, kita sapa lagi Kak, kurang semangat kayaknya. Iya Bang. Kita tanya kabarnya dulu. Oke. Apa kabarnya adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes. Yes. Kurang Laskar Kristus coba Bang. Laskar Kristus dulu sekali lagi yuk. Ayo Kak Esther coba. Coba. Laskar Kristus. Siap. Udah semangat Udah Bang. semangat lah Bang. Kak, kita sekarang hari apa sih? Jumat Agung. Jumat Agung itu memperingati apa sih Kak? Kematian Tuhan Yesus Bang. Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa abang-abang kakak guru sekolah minggu dan adik-adik di rumah dan orang tua dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di awal Kak, kita mau nyanyi yang semangat-semangat dulu. Tapi sebelum itu Bang, Nah. jangan lupa Oh siapin iya, Alkitab. Alkitabnya. Terus apa lagi Kak? Hati yang benar-benar mau beribadah, udah mandi Ya. dong, udah seger, udah baju rapi. Nah, dan jangan lupa uang persembahannya disiapkan dan jangan lupa apanya tuh Kak disiapkan? Celengannya yang udah dibagikan waktu itu. Disiapkan di sampingnya, nanti persembahannya taruh di sana. Ya. Oke, kita udah siap Kak? Siap Bang. Ini lagu pertama ini nggak tahu sih kira-kira udah pernah dinyanyiin atau belum, tapi kayaknya nadanya familiar deh Kak. Lagu bahasa Inggris. Lagu bahasa Inggris yang menunjukkan Tuhan itu baik di tengah keadaan apapun. Ya. Lagunya apa tuh Kak? With Christ in the vessel we can smile at the storm. Nah, nanti adik-adik pasti pelajarin ya. Nanti kita ada gerakannya juga. Pakai gerakan. Oke, yuk kita mulai. Ayo Bang Jo. With Christ in the vessel we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing on, sailing, sailing on, sailing, sailing on. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing on. With Christ in the vessel we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing on. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan dan ucapkan kembali doa ini. Ya Tuhan, tunjukkanlah cara yang benar untuk memberi pujian kepadamu. Bukalah hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat yang keempat. Kita bersama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan,
atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itu sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan perintah-Mu. Amin. Oke Bang, kita sekarang mau masuk ke pengakuan dosa. Kita mau angkat pujian kasih yang sempurna di medley dengan karena kita dia menderita. Kenapa sih Bang kasihnya sempurna? Karena dia mau mati untuk kita yang sangat berdosa ini, dan dia mengasihi kita sebegitu besar, makanya dia mau mati di kayu salib. Itulah bentuk kasih yang sempurna. Ya. Oke, yuk adik-adik di rumah mari kita angkat pujian kasih yang sempurna. Nanti di ref kita bangkit berdiri ya.
sekali lagi. Dari hukuman kekal. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa kepada Tuhan untuk memohon pengampunan dosa-dosa kita. Ucapkan kembali doa ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita membaca epistel yang diambil ayat bulanan dari Almanak HKBP. Kita membaca secara bersama-sama. Ayat bulanannya Lukas 2 ayat 8 yang berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Anak Manusia juga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Nah Bang, sekarang kita mau masuk ke Pengakuan pengakuan iman. Untuk menyambut pengakuan iman rasuli, kita nyanyi lagu apa Kak? Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Ada biurnya yang dengar berarti. Ada. Biar heboh. Yuk, karena ini lagunya riang, adik-adik bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian, Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Ayo Bang Jo. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Aku bahagia. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Kita bangkit berdiri, marilah kita mengaku iman percaya kita mengucapkannya secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, mati dan disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am. Persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Nah, Kak, sekarang kita mau memberikan persembahan. Iya. Mekanisme pemberian persembahannya gimana sih, Kak? Nah, mama papa kan udah kasih uang persembahan ke adik-adik. Kan kita udah kasih celengan Udah ya, kasih celengan Bang. ke tiap sektor, Kak, yang Iya. warna-warni itu. Nah di situ adik-adik bisa taruh uang persembahannya di dalam celengan. Dikasihnya kapan, Kak? Akhir tahun. Akhir tahun di hari Natal nanti dikumpulkan ke gereja. Oke, untuk menyambut persembahan kita angkat satu pujian lagu apa, Kak? Lagu Batak. Bahasa Batak. Tadi ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sekarang bahasa Batak. Apakah judulnya? Rahmatu Yesus, rahmatibu. Oke, ya. Ayo Bang Jo. Rahmatu Yesus, rahmatibu. Bagi hatana cakol buju. Narodo Yesus pangoluho. Asa porseaho. Bansalah sohatai muse. Siando sape. Sai romanita tu Surgoi. Masonang manisi. Sekali lagi, Rahmatu Yesus. Rahmatu Yesus, rahmatibu. Bagi hatana cakol buju. Narodo Yesus pangoluhon asa porseaho. Masalah sohatai muse. Molo iya siando sape. Sai romanita tu Surgoi masonang manisi. Shalom anak-anak sekolah minggu. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan di dalam hari peringatan akan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu mari kita sejenak menenangkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Bersama-sama kita melipat tangan, menutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan telah melindungi kami anak-anak-Mu, hingga pada saat ini kami bisa dalam keadaan sehat dan bisa beribadah kepadamu Tuhan mengingat kebaikan-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami mau mengenang hari kematian-Mu, kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sapalah kami, berbicaralah kepada kami lewat firman-Mu saat ini. Dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami. Amin. Baiklah anak-anak kami sekalian, sekolah minggu. Marilah kita bersama-sama membuka Alkitab kita atau membaca nats Alkitab kita yang ditampilkan di layar kita masing-masing. Sebagai khotbah untuk kita hari ini, yaitu hari peringatan akan kematian Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Khotbahnya diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 19 mulai ayat 17 sampai ayat 24. Temanya
mengatakan Yesus menyerahkan nyawanya. Baiklah anak-anak kami sekalian, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Kita bisa masing-masing membaca di rumah masing-masing, dan di sini Amang akan membacakannya ayat per ayat. Demikian isinya. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu." Demikian isi firman Tuhan, anak kami sekolah minggu. Siapa yang kenal tengkorak? Siapa yang tahu mengenai tengkorak? Ada yang takut enggak di antara kita melihat tengkorak? Tengkorak itu adalah mayat orang yang sudah meninggal. Dan Golgota itu di sini dikatakan Bukit Tengkorak, tempat tengkorak, itu arti Golgota. Yesus dikatakan di sini memikul salibnya dan membawanya salibnya itu ke Bukit Golgota, ke tempat tengkorak, supaya di situ Yesus disalibkan bersama-sama dengan orang-orang yang jahat yang lain. Ada penjahat yang dihukum pada saat itu juga, 2 orang, 1 di sebelah kiri Tuhan Yesus, 1 lagi di sebelah kanan Tuhan Yesus. Jadi itu Golgota itu dikatakan Bukit Tengkorak, tempat tengkorak, karena memang disitulah orang-orang jahat dihukum oleh karena kejahatannya. Disitulah orang-orang jahat disalibkan sampai mati. Dan disitulah tempat mayat-mayat, bangkai-bangkai orang jahat yang sudah mati karena disalibkan. Mereka disalibkan, mereka dihukum karena dosanya. Tetapi berbeda dengan Yesus.
Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus memikul salibnya ke Golgota, ke tempat tengkorak dan mati di sana, bukanlah karena kejahatannya, bukan karena kesalahannya, bukan karena dosa-dosanya. Berbeda dengan penjahat-penjahat lain yang disalibkan di situ. Kalau orang-orang lain yang disalibkan di Golgota itu, mereka itu adalah memang benar-benar penjahat yang telah melakukan kejahatan, sehingga mereka harus dihukum, sehingga mereka harus menerima akibat dari perbuatan atau kejahatan mereka. Itulah kalau orang lain yang disalibkan di sana, anak-anak kami. Tapi kalau di sini tentang Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus itu ikut di sana disalibkan, itu hanya merupakan suatu pengorbanan untuk memikul hukuman yang seharusnya dikenakan kepada kita, karena kitalah yang melakukan kejahatan, karena kitalah yang berdosa. Harusnya kita orang-orang jahat inilah yang disalibkan. Harusnya kita orang-orang jahat inilah yang dihukum hukuman mati karena dosa-dosa kita. Tapi itulah Yesus, Tuhan Yesus yang baik. Karena Tuhan Yesus kita itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang peduli. Dialah yang menanggung hukuman itu supaya kita tidak menanggungnya lagi. Yesuslah yang memikul hukuman itu. Yesus menggantikan kita memikul hukuman mati itu supaya kita selamat. Makanya ketika Yesus telah dihukum, telah disalibkan, maka dosa-dosa orang yang percaya kepada Yesus telah dihapuskan. Maka kita tidak kena hukuman lagi, kita akan dibebaskan dari hukuman itu. Hukuman yang kekal, yaitu hukuman neraka. Hukuman kita telah dipikul oleh Tuhan Yesus. Untuk itu anak-anak kami sekolah minggu, kita tidak bisa lupa akan kebaikan Tuhan Yesus kepada kita. Kita yang penuh dosa yang harus dihukum ternyata sudah digantikan Yesus. Yesus sendiri sudah memikulnya. Yesus sendiri sudah menggantikan kita untuk menghadapi hukuman itu, untuk menjalani hukuman karena kejahatan kita. Itulah saking kasihnya, saking baiknya kepada kita. Untuk itu kita tidak bisa lupa akan kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita itu harus mengucap syukur atas kebaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia sudah menyelamatkan kita. Karena Tuhan kita Yesus Kristus sudah membebaskan kita dari hukuman karena dosa-dosa kita itu. Dia sudah menggantikan kita di sana. Tuhan Yesus sendiri yang menanggung hukuman itu, hukuman yang ke kita, supaya kita tidak kena hukuman lagi. Untuk itu kepada kalian anak-anak kami sekolah minggu, kita itu harus mengucap syukur. Kita itu harus berbuat baik kepada Tuhan. Kita itu harus melakukan segala kebaikan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai bukti ucapan syukur kita itu, kita sebagai anak-anak yang mensyukuri, yang berbahagia, yang bersuka cita karena kita sudah diselamatkan. Kita yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus karena Yesus telah mengasihi kita. Kita juga harus menjaga sikap kita. Kita harus menjaga sikap kita. Kita harus menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan sudah menyenangkan hati kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Supaya Tuhan itu senang, kita jangan melakukan kejahatan. Kita jangan melakukan kejahatan, kita jangan berbuat hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Itulah ungkapan syukur kita. Itulah ungkapan syukur yang bisa kita tunjukkan kepada Tuhan sebagai ungkapan terima kasih kita, sebagai bukti cinta kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu anak-anak kami sekolah minggu, Yesus sendiri telah menyerahkan nyawanya kepada kita untuk keampunan dosa kita, supaya kita tidak kena hukuman yang kekal, supaya kita tidak masuk neraka.
maka kita juga harus mengasihi Tuhan, menyerahkan hidup kita untuk selalu mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, untuk selalu menaati segala perintah-perintah Tuhan Yesus. Maka dengan itu kita akan menjadi orang yang selamat, kita akan menjadi orang yang hukuman telah ditanggungkan kepada Yesus Kristus, sehingga kita tidak akan kena hukuman yang kekal lagi di neraka. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik, yang telah menyerahkan dirimu untuk mati di kayu salib, untuk menggantikan kami menanggung hukuman karena dosa-dosa kami. Tuhan, Engkau sungguh baik. Oleh karena itu kami mau berjanji menjadi anak-anak yang baik juga, anak-anak yang mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah baik dan mengasihi kami. Ya Tuhan, kuatkanlah kami sebagai anak-anak-Mu untuk melakukan segala kehendak yang Engkau inginkan. Kuatkanlah kami menjadi anak-anak Tuhan, melakukan segala hal-hal yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena itu harus kami perbuat sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami akan berusaha tidak akan berbuat jahat. Kami akan berusaha selalu berbuat yang baik untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena Tuhan sungguh baik yang sudah rela mati untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu. Lindungi kami, lindungi orang tua kami, lindungi keluarga kami. Dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Mari kita bernyanyi yang akan dipimpin oleh kakak abang guru sekolah minggu kita. Nah Bang, kita udah selesai khotbah. Udah selesai mendengarkan firman dari Abang Pendeta tadi. Nah Bang Martin, apa sih yang Abang dapetin dari khotbahnya Abang Pendeta tadi? Abang Pendeta mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita dengan mati di kayu salib. Untuk itu kita gak boleh nakal lagi Kak. Iya. Kita anak-anak sekolah minggu harus taat sama orang tua. Rajin ke gereja, rajin nonton live streaming kita gitu. Dan rajin untuk baca Alkitab dan rajin berdoa juga Kak. Pasti Bang. Oke, untuk merespon firman dari Abang Pendeta tadi, kita mau nyanyi lagu apa Kak? Kita mau nyanyi lagu Allah yang setia. Allah yang setia. Yesus kau telah mulai. Yesus kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah. Sekali lagi. Yesus kau telah
Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memperkenankan kami anak-anak-Mu menjadi warga kerajaan-Mu. Di sini kami memberikan persembahan kami. Terimalah dan berkatilah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Ucapkanlah kembali doa ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
kita udah selesai Yeay, Bang. kita sudah selesai ibadah untuk Jumat Agungnya nih Kak. Ya. Seperti biasa kita mengucapkan terima kasih. Buat siapa aja Kak? Amang, Buat Amang Pendeta, Pendeta, Inang Sintua, Inang Sintua, Abang Jo, Abang Jo dan Abang tim syuting. Abang tim syuting dong pastinya. Oke, kita mulai dari Amang Pendeta dulu ya. 1, 2, 3. Terima kasih Amang, Tuhan Yesus memberkati. Besok datang lagi ya. Untuk Inang nih Kak. Ya, 1, 2, 3. Terima kasih Inang, Tuhan Yesus memberkati. Besok datang lagi ya. Untuk musik kita yang selalu setia melayani. Oke, untuk Abang Jo. 1, 2, 3. Terima kasih Abang Jo, Tuhan Yesus memberkati. Besok main lagi ya. Oke, Yang terakhir terakhir. untuk abang-abang yang berada di balik layar untuk terciptanya ibadah ini nih Kak. Untuk abang-abang tim syuting. 1, 2, 3. Terima kasih Abang tim syuting. Tuhan Yesus memberkati. Besok syuting lagi ya. Oke, sebelum ditutup Kak, ada pengumuman. Ada pengumuman apa tuh Bang? Kita kan udah kasih tahu nih waktu itu tentang teaser Paskah yang udah ditampilkan di ibadah minggu sebelumnya nih Kak. Iya. Nah, di situ ada lomba-lombanya untuk kelas batita dan kecil, kelas sedang dan kelas besar. Jangan lupa ya adik-adik dikerjakan dengan baik, dikumpulkan deadline tanggal berapa Kak? Deadline tanggal 3. Tanggal 3 April. 3 April dikumpulkan disesuai video yang itu ke kakak kelasnya masing-masing. Nah, nanti juga udah ada grup untuk orang tua. Adik-adik boleh minta orang tuanya untuk mengingatkan lagi adik-adik dan share juga ke grup itu boleh, nggak apa-apa. Ya. Dan ingat hadiahnya menarik nih, jadi harus memberikan yang terbaik. Dan semua yang berpartisipasi pasti akan dapat hadiah ya Kak? Wih, iya Bang, oke. pasti. Ditunggu karya-karya kerennya adik-adik dari semua kelas. Oke, bye-bye. Selamat Jumat Agung.